Silakan duduk. Terima kasih untuk kesabaran dan kreativitas dari teman-teman. Tadi saya bilang sama Alan tolong berkreativitas dan sudah sangat kreatif. Tadi puji Tuhan ini banyak hal yang Tuhan bantu ya, karena tadi saya benar-benar situasinya di kantor lagi, ini kan akhir bulan ya, baru libur panjang, yang pasti ramai banget. Udah gitu saya udah bilang nih sama Alan, aduh audit itu udah ngomong mau datang dan dia bagus banget ya datangnya pas tanggal rame begini, dan saya tadi bilang, Alan bilang online aja lebih nyaman. Oh nggak nyaman, mendingan saya kesini, mendingan saya jadi alasan kabur ya. Ya puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan pengertian sehingga udah bilang, oh Ibu Regina melayani. Iya, ini kan lagi pula udah jam lewat kerja, nanti kita lanjutin besok lagi. Ya, puji Tuhan kita akan belajar lagi satu materi pembinaan yang akan memperlengkapi kita. Tadi sudah diinfo oleh MC kita yaitu Kak Pinkan bahwa ini adalah seperti biasa di minggu terakhir di setiap bulan kita belajar tema pembinaan. Dan selama beberapa bulan ke depan, 14 bulan ya kurang lebih, 14 bulan betul, kita belajar dari satu buku yang sangat bagus. Temanya yaitu judulnya Pemuridan dengan Prinsip Timotius. Dan temanya ini sekarang sudah masuk ke dalam bab yang ke-10. Jadi kita sudah belajar di dalam 10 minggu. Nah kalau misalnya kita tarik benang merahnya, ternyata tema pembinaan kita itu sebenarnya kita mendalami hal yang memang Tuhan mau, yaitu itu ya, ada di dalam pemuritan. Dan semua di sini sudah aktif di pemuritan ya. Ada yang belum. Nanti harus ikut juga yang belum ya. Ya. Temanya adalah mengajar pelipat gandaan rohani. Kalau kita lihat di ada slide-nya. Nah, ini kita sudah masuk di tema yang ke-10, jadi ada ya yang 1 sampai 9 yang bulan lalu itu yang bawain Kak Weni, tindak lanjut pendahuluan. Di dalam kita melakukan pemuridan, ini buku ini ditulis oleh Roy Robertson. Dia itu juga mengawali pemuritan di Navigator gitu ya. Nah saya ingat waktu saya zaman kuliah juga pakai bahan-bahan dari Navigator, dan ini tercermin banget dari apa yang di dalam buku ini. Nah, bulan ini kita belajar selangkah lagi lebih maju. Bulan lalu judulnya adalah tindak lanjut pendahuluan. Ini udah kasih tahu apa sih yang dilakukan di pendahuluan ya, apa sih yang mesti ditindaklanjuti. Nah, sekarang kita selangkah lebih maju lagi. Bagaimana kita mengajar pelipat ganda rohani? Mengajar pelipat ganda rohani. Dasar firman Tuhannya kita langsung saja ya. Di 2 Timotius 2 ayat 2. Ayo siapa yang hafal? Yang boleh langsung, nggak ada di sini ayatnya karena ini mestinya ayatnya pada hafal semua. Markus jangan-jangan hafal nih, yang biasa dengerin mamanya belajar. Boleh ngelihat di Alkitabnya 2 Timotius 2 ayat 2. Apa? Wah, nanti jangan-jangan dari online ada yang ngomong duluan nih. Apa? Siapa yang mau? Alan, silakan. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi di dalam pemuritan itu tidak hanya sekedar membagikan sesuatu, tetapi secara teknis dalam ayat ini tidak hanya sekedar mempercayakan gitu aja, kasih tahu. Tapi di situ dibilang ada kata-kata yang juga cakap mengajar orang lain. Cakap itu berarti perlu keterampilan, perlu suatu hal yang dipelajari sehingga kita bisa melaksanakan pemuritan itu tidak hanya sekedar melakukannya begitu saja, ya. Nah, dalam buku ini Roy Robertson bilang pemuritan itu kita melakukannya bukan karena kita mengikuti suatu tren, tetapi pemuritan itu kita lakukan karena Yesus Kristus sendiri sudah melakukannya, dan dia menjangkau dunia lewat murid-muridnya, dan kita ada di dalam rantai pemuridan yang sudah dilakukan oleh murid-murid Kristus
dari mulai zamannya Kristus hidup. Nah, apa sih yang harus dilakukan ya dalam kita mengajar berlipat ganda rohani? Yang jelas adalah kita perlu membagi hidup. Kalau membagi hidup berarti diri kita harus ada bersama-sama dengan orang yang kita muridkan. Kita semua adalah murid-murid Kristus ya, sudah melakukan. Nah ini refreshment dan juga kita diingatkan kembali atau murid-murid Kristus yang baru terlibat di dalam pemuritan dikuatkan lagi untuk terus melakukan. Yang pertama adalah di situ ada membagi waktu. Nah ada kata-kata bagus tuh dari dia bilang gini, Anda tuh harus punya rencana dengan seseorang untuk membuat perjanjian sama orang itu. Kalau kamu hanya melakukannya itu dengan asal-asalan, itu sia-sia. Jadi berbagi hidup itu perlu perencanaan. Waktunya juga perlu direncanakan. Mau kapan, kemudian di mana, berapa lama. Ya. Kemudian pemuritan itu juga ada tenaga, ada effort yang dilakukan. Tenaga ya kita harus memikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan dari murid kita. Ya, tenaga kita harus pergi berjanji kemana. Saya ingat waktu di awal-awal saya menjadi ikut pemuritan di Karawaci. Saya ingat tuh, saya bisa naik angkot sampai naik bus sampai 4 kali. Ada tenaga, ada waktu. Saya spare waktu itu bisa sampai 3 jam di depan. Jadi kalau janjian sama siswa saya jam 10, saya beri jam setengah 8 itu atau jam 7-an itu udah jalan. Karena zaman dulu nggak kayak sekarang, belum ada MRT, belum ada Jaklingko gitu kan yang udah nyambung-nyambung. Zaman dulu ya kita manual ya, naik angkot, naik bus gitu. Nah, perlu membagi waktu dan tenaga. Dan yang terpenting adalah di sini Rod Wiston bilang kita tuh harus mempersiapkan strategi atau sebuah kayak semacam silabus ataupun materi apa nih yang mau kita siapkan dalam kita mau membentuk dan juga mau membantu siswa kita untuk menjadi pelipat ganda rohani. Seperti yang Tuhan bilang, yang cakap mengajar orang lain. Situ sehingga butuh pikiran. Kita benar-benar mencurahkan pikiran kita mau jadikan dia itu seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, di sini Roy Robertson mengilustrasikan diri dia saat dia kan ini ada di penerbangan ya. Jadi dia bilang ada satu blessing di suatu masa dia tuh harusnya pergi terbang bertempur. Tetapi Tuhan itu kasih jalan, dia harus ngalamin suatu kecelakaan sehingga bahunya itu patah gitu. Jadi dia itu harus dirawat sehingga dia tidak ikut bertempur. Dia menganggap ini suatu blessing dan dia mau pakai ini ada maunya Tuhan nih, mau pakai ya. Dia mengilustrasikan bahwa seorang penerbang, bahwa saya itu all out mengajar dia dengan ketentuan-ketentuan apa sih, dia pasti punya suatu bahan materi yang harus dia pelajari sehingga dia bisa mendidik penerbang-penerbang muda ini menjadi seperti dia. Ya. Dan dia bilang kalau misalnya pertempuran itu kan kalau penerbang di zaman perang itu bertempur kan antara hidup dan mati. Benar nggak? Nah, kita harus mengkreat atau kita membantu penerbang muda ini untuk dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah pertempuran. Ya, jadi dia melipat gandakan diri dia sebagai penerbang yang handal untuk dia melatih penerbang-penerbang muda yang lain ini menjadi seperti dia yang bisa melalui pertempuran yang dahsyat itu sehingga dia bisa tetap hidup. Jadi ini
ibarat kata pemuritan atau pelipat ganda sama nih. Jadi antara hidup dan mati. Kalau yang ceritanya dia kan secara fisik, tubuhnya mati gitu. Kalau dia tidak bisa menerbangkan dengan benar di setengah pertempuran, ya udah mati konyol. Sama juga kita di tengah-tengah kita banyak banget jiwa-jiwa yang kita bentuk, kita latih di dalam pemuritan, yang dia tuh menghadapi kehidupan peperangan rohani setiap hari di dalam kehidupan dia. Jadi dia merasa pentingnya dalam kita mengajar pelipat ganda rohani itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya apa yang mau kita sampaikan. Nah, dia juga menyampaikan ada 3 unsur dasar dalam pemuritan. Ini sebenarnya saya jadi teringat 3 unsur ini kalau kita ada di PLPR nih sebenarnya ya. Ini sebenarnya yang kita lakukan udah bener banget, sejalan banget dengan apa yang dilakukan oleh Roy Robertson. Yang pertama itu personal atau pribadi. Jadi pada saat pertemuan itu kita bertemu dengan murid kita, biasanya kan kita nggak langsung ngomongin bahan gitu ya. Nah di sini bilang ada sebuah kata memberi semangat. Jadi di awal itu harusnya situasinya tuh yang informal, kemudian menanyakan kabar, memberikan motivasi, sehingga dia tuh semangat untuk bersama-sama bertumbuh gitu di dalam pelipat gandaan ini, di dalam pemuritan. Dan yang terpenting adalah yang pertama ya berdoa. Apa sih yang kamu alami seminggu ini? Apa sih pergumulan kamu yang hari-hari ini yang kita akan doakan sebelum kita mulai? Ya. Yang kedua, setelah udah situasi informal adalah ini disebutnya 3P ya. P pertama tadi personal atau pribadi, yang memberi semangat, yang menanyakan apa kabar. Tentunya kita senang ya kalau ketemu orang tuh ditanya kabarnya, didoakan. Nah, yang kedua adalah progres. Baru setelah itu menanyakan, kemarin bulan yang lalu kan Weni bilang pendahuluan itu kan ada memberikan tugas-tugas gitu kan, diantaranya ya tugas dalam melakukan PA ya, dalam pendalaman Alkitab, bersaat teduh, menghafal ayat Alkitab. Ya, tidak hanya sekedar baca firman Tuhan, tapi juga di situ apa sih kemajuan kamu dalam membaca firman Tuhan minggu ini? Bagaimana saat teduh kamu? Apa yang kamu dapat? Nah itu baru membahas progres. Apa sih ayat Alkitab dalam minggu ini yang kamu ingat, yang kamu mau lakukan, yang kamu hafal, yang kamu mau jadi apa yang Tuhan bicara dalam kamu. Nah saya ingat nih kalau saya ngajar di sekolah minggu, kita tuh ada namanya memorize verse, jadi tuh mengingat ayat. Saya pikir dulu, wah ini anak-anak ini apa gunanya ya mengingat ayat ya, karena ya saya kan ngajarnya teenager ya, yang kalau lagi mengingat tuh sambil bercanda-bercanda. Saya pikir dia itu nggak akan ingat, ingatnya cuma at this moment aja, maksudnya pada saat itu aja. Tetapi enggak loh teman-teman. Tadi saya ada contohnya Alan ya. Alan kan hati yang gembira adalah obat. Jadi pada di saat-saat tertentu ternyata ayat itu waktu diperlukan karena hafal, jadi ayat itu berbicara kepada kita di tengah-tengah situasi tertentu. Nah jadi progres itu penting kita menanyakan apa sih kemajuannya yang dialami oleh murid kita. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip, dan ini yang akan paling banyak kita bahas sama-sama, yaitu prinsip-prinsip, yaitu program pengajaran tentang prinsip-prinsip pemuritan. Nah Roy Robertson memberikan suatu tips. Nah pada saat kita melakukan 3P itu harus jelas waktunya berapa lama, dan dia ngasih tips nggak usah lama-lama. Sebenarnya 1 jam aja cukup. Nah, tapi itu fleksibel tergantung dengan kebutuhan atau tingkat berapa sampai di level mana ya, gitu ya murid kita. Namun sebenarnya yang lebih fokus, lebih banyak harusnya dibicarakan adalah prinsip-prinsip ini. Ya. Nah ini ada dia kasih tips pengaturan lama waktunya itu pribadi 10 menit, progres 10 menit, prinsip 40 menit. Nah kadang-kadang kita suka terbawa suasana, lebih banyak di pribadinya, akhirnya lupa di prinsipnya. Tahu-tahu
times up gitu, udah waktunya saya harus pergi, harus pulang nih gitu kan. Nah, Roy Robertson ini pola ini satu panduan aja, sebenarnya tidak harus begitu, tetapi intinya adalah prinsip-prinsip ini yang harus lebih memberikan porsi yang lebih banyak pada saat kita melakukan mengajar pelipat ganda rohani. Nah, oleh sebab itu kita perlu mendesain, perlu memikirkan dan membuat suatu silabus gitu ya, dibilang oleh Robertson. Apa itu silabus? Yaitu pedoman dalam membantu melatih murid secara efektif dalam memuridkan orang lain untuk berlipat ganda bagi Kristus. Kira-kira teringat nggak kalau yang familiar sama kita, pedoman yang kita pakai apa? Sebenarnya di PLPR ada ya, kita pakai buku apa? Buku MBU, ya, Menang Bina Utus, ya. Kita udah pakai itu bertahun-tahun. Ini di sini yang senior, ya Pak, Kak Jimmy apa Kak Pinkan sama Bang Rey yang udah paling lama ya. Ya. Dan silabus itu, Kak Jimmy ya? Kak Wilma? Karineke, ya Karineke. Iya. Dan pedoman itu penting. Sehingga itu pedoman, kita mau bikin metodenya seperti apapun, mau yang kita bicarakan seperti apapun, yang kita bahas seperti apapun, silabus itu yang menjadi dasar, menjadi pedoman bagi kita, sehingga kita tahu minggu ini kita mau ngomong apa, mau ngebahas apa, hari ini saya memperhatikan apa, terus minggu depannya lagi apa, atau selama setahun ini saya punya target terhadap murid saya bisa melipat ganda seperti apa. Dia harus punya murid baru, harus bisa memenangkan jiwa, punya murid berapa orang, sehingga muridnya lagi juga bisa diajar memuridkan lagi. Seperti itu ya. Dan Roy Robertson itu memberikan suatu dasar bagi pedoman itu. Bagaimana sih kita membuat pedoman? Jadi nggak asal-asalan kita bikin sendiri gitu ya. Dia buat satu pedoman dengan sebuah ilustrasi roda. Sebenarnya ilustrasi roda ini udah pernah kita bahas ya. Waktu bulan apa ya? Buku apa? Di buku yang sebelumnya kita belajar murid bukan dilahirkan tapi dibuat. Nah, itu ada ilustrasi roda juga. Nah, ini kita refresh lagi ya, bahwa sebenarnya dari firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 2 itu kita semua bisa melakukan pemuritan. Karena di situ ada unsur belajar, berarti setiap orang bisa mempelajarinya dan bisa belajar menjadi pelipat ganda rohani yang handal. Tapi apakah kita mau memberikan waktu, tenaga dan pikiran, dan apakah kita dalam pikiran itu benar-benar totalitas mau membentuk jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita sungguh-sungguh, dia mau dijadikan seperti apa sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan padanya. Ya. Nah, ilustrasi roda itu di sini ya ini dirancang oleh Dawson Trotman, menggambarkan perlunya seseorang Kristen hidup berkemenangan dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi ini penting bagi kita, pertama dimenangkan bagi Kristus, itu sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Yang kedua, kita tidak hanya menang, tetapi kita juga harus punya hidup yang berkemenangan dipenuhi Roh Kudus sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan terus setia sampai Tuhan panggil kita menjadi pelipat-pelipat ganda rohani, menjadi murid-murid Kristus yang setia terus melakukan pemuritan dan penginjilan sampai Tuhan datang. Nah, dasar firman Tuhannya itu di Yohanes 15 ayat 5. Siapa yang bisa membacakan buat kita Yohanes 15 ayat 5? Alan lagi. Oke, saya bacain ya. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi semuanya berpusat kepada Kristus. Berpusat
kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan yang bilang, aku nih pokok anggur, kamu tuh rantingnya. Kalau kamu ditinggal di dalam aku, kamu bisa berbuah banyak. Karena kalau kamu di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang Kristen harus tetap diam di dalam Kristus supaya berbuah banyak. Harus ada tetap di dalam Kristus supaya berbuah banyak. Berbuah banyak apa? Menghasilkan pelipat-pelipat ganda rohani. Jadi levelnya bukan hanya sekedar kita menjadi murid saja, tapi kita memuridkan, menjadikan orang lain murid. Dan kita menolong orang lain untuk bisa menjadi orang yang bisa memuridkan orang lain lagi. Dan itu sangat mungkin, karena tadi firman Tuhannya itu ya udah jelas. Intinya adalah kamu harus mau diperlengkapi oleh Kristus, mau menjadi orang yang cakap mengajar orang lain. Ini bukan hanya bukan talenta ya, karena ini kan perintah Tuhan Yesus kan ada di amanat agung ya, bahwa jadikanlah semua bangsa murid, bukan jadikanlah beberapa orang murid, tetapi semua bangsa murid. Berarti possible atau impossible? Sangat possible, tapi harus dengan dalam kuasa Roh Kudus dan harus di dalam Kristus. Nah, kita akan apa sih yang menjadi dasar dalam kita membuat satu pedoman atau kita melakukan proses pelipat gandaan itu? Nah, ilustrasi roda, ini ada gambarnya. Saya ngambilnya itu dari buku aslinya, The Principles of Timothy. Ya, The Principles of Timothy. Makanya gambarnya pakai in English, ya, in English ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Kristus adalah poros roda. Ini sebenarnya udah pernah kita, kalau nggak salah, bulan Agustus atau September ya Bang Reh, ya. Itu tentang ilustrasi roda 2 kali pertemuan. Saya ingat itu jilid 1, jilid 2 ya. Nah, ini nggak apa-apa ngulang lagi. Ingat bahwa waktu kita menjadikan murid, bahwa dia harus berporoskan atau dia harus tinggal di dalam Kristus. Ya. Di sini adalah Yesus adalah poros rodanya dan dia yang akan menjadi tenaga penggerak. Kalau saya ingat dulu Bang Rey bilang poros itu prinsip roda itu adalah memberi tenaga. Ya, jadi di sini kan penggerak supaya rodanya bergulir, berjalan. Dan tidak hanya berjalan serampangan, ya. Ada jalan yang dituju sehingga itu memberi arah. Saya ingat banget, memberikan arah bagi kita murid-murid Kristus. Ya. Orang Kristen berhubungan dengan Kristus melalui jari-jari. Ya, jadi Kristus yang di tengah dihubungkan dengan jari-jari. Ada 4 jari di situ, yaitu firman Tuhan, doa, bersaksi, ya, dan taat. Sebenarnya gini ya, dan bersaksi ya. Nah, kalau di buku yang bahasa Indonesianya ini agak beda gitu gambarnya. Jadi saya waktu saya kan baca juga dengan yang, karena bahasanya terus terang terjemahannya rada aneh bagi saya. Jadi saya baca juga yang bahasa Inggrisnya, ya. Ada di online, jadi kita cari di online ketemu tuh PDF-nya, ya. Nah, orang Kristen berhubungan dengan Kristus melalui ya ini, 4 jarinya ini, dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, kemudian bersekutu dan bersaksi. Dan ada bagian di sini ya, lingkarannya itu adalah taat di dalam tindakan. Jadi ini jadi satu roda. Nah, kalau kita lihat dari jarinya ini ada bagian vertikal dan horizontal. Saya teringat pada saat kalau kita mau kita persiapan Lokakarya ya. Di Lokakarya itu bahwa kita pada saat mau menjadi pelipat ganda rohani, mau menjadi pelatih, atau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi pelipat ganda rohani, nggak harus jadi pelatih ya, karena kita kehidupan sehari-hari nggak usah ada PLPR juga kita bisa punya murid ya. Bahwa yang dibentuk itu adalah, yang pertama adalah bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian bagaimana kita dengan diri kita sendiri, dan berikutnya kita bisa menjadi
alat Kristus, meningkatkan hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan sesama kita, menjadi saksi-saksinya Kristus. Ya, prinsip roda ini, poros roda ini juga berlaku di dalam kita membuat pedoman itu. Ya, jadi yang pertama adalah ingat bahwa prinsipnya yang pertama adalah poros roda itu intinya kalau kita mau membentuk murid-murid Kristus, kita tuh membawa dia itu untuk bergantungnya bukan pada kita, tetapi bergantungnya kepada Yesus Kristus. Ya, bahkan waktu itu saya ingat banget Bang Rey bilang di situ ada bagian firman Tuhan yang Paulus tuh bilang di Galatia 2 ayat 20 bahwa sebenarnya hidupku ini bukan diriku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi bukan kita sendiri yang hidup, bahkan kita harus bisa membuat siswa kita juga berkata seperti itu, murid kita seperti itu, bahwa hidupku ini bukan diriku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Nah, poros dalam aktivitas pemuritan kita, poros dalam aktivitas pelipat gandaan itu adalah mau setebal apa silabusnya, mau sebanyak apa bahannya, porosnya itu adalah Yesus Kristus. Sebenarnya simpel aja, benar nggak sih? Mau sebegitu banyak buku-buku yang dipakai, sebenarnya intinya adalah harus berpusat kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, kalau kita ngelihat dari jari-jari roda satu persatu itu ya, kita refresh lagi. Jari-jari roda itu kan ada bagian firman. Bahwa firman Tuhan itu berguna untuk apa ya? Di situ firman Tuhan bilang kan di 2 Timotius 3 ayat 16-17 apa? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi harus baca firman. Bahkan tidak hanya dibaca, ya, harus ada audionya. Membaca tuh nggak cuma bingkem gitu mulutnya, harus dikatakan, kemudian apa? Diselidiki tuh dicari tahu maunya Tuhan itu kepada saya apa? Karena firman Tuhan itu tidak seperti membaca koran, tidak seperti kayak baca majalah. Firman Tuhan kita baca hari ini sama atau dengar khotbah minggu depan, dapatnya bisa beda nggak? Iya, bisa beda, karena Roh Kudus yang menyatakan kepada murid. Jadi kita akan membuat murid kita itu menyelidiki firman Tuhan. Menurut Tuhan, ini firman Tuhan ini ngomong apa ya ke saya? Dan kemudian itu menghafal dan merenungkan. Nah tadi kita udah lihat ya, karena Alan hafal, sehingga dalam situasi sakit dia bisa tetap bergembira, tetap bersuka cita. Karena dia hafal firman Tuhan, ya. Ya, jadi murid-murid Kristus haruslah mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan dia untuk dia terus berporos kepada Kristus. Yang kedua itu adalah doa. Tuhan bilang kan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dengan pengucapan syukur. Jadi situasi saat ini ya nggak ada yang baik-baik ya di luar hujan terus atau apa, tetapi banyak orang yang khawatir dan murid-murid kita tuh bisa juga terkena arus khawatir. Tapi kalau dia membawa itu kepada doa, dia tahu apa sih yang Tuhan, dia kan berbicara kepada Tuhan ya. Saya tuh ngalamin ini kan sebenarnya situasi di kantor lagi ribet banget, lagi ada audit, tetapi ya waktu saya bilang Tuhan kasih saya ketenangan supaya saya bisa menenangkan tim saya, karena mereka juga panik gitu kedatangan audit, karena kalau saya tenang, tim saya tenang, mereka bisa menjawab dengan benar. Padahal saya cuma ngomong gitu aja sama Tuhan, tapi saat itu juga saya diberikan ketenangan. Ya, kalau siswa kita berdoa, Tuhan saya mau jiwa, saya mau memuridkan, saya rindu supaya saya bisa seperti Engkau Yesus. Tuhan kasih enggak? Kasih. Dan Tuhan mungkinkan untuk dia bisa menjadi murid-murid Kristus yang handal. Ya. Kemudian bersaksi. Ya.
Sudah jelas Matius 18 ayat 19-20 bilang amanat agung ya, perintah Tuhan Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita sebagai murid-murid Kristus itu menjadi lifestyle. Bukan foto, bukan lifestyle gitu ya. Untuk kalau ketemu sama aja, siapa aja tuh bersaksi. Saya tuh ini ya maksudnya, saya tuh yang di bidang pembinaan selalu mengamati siapa nih yang selalu bersaksi setiap bulan gitu ya. Dan saya tuh lihat Pak Broket kita itu rajin banget PI ya, selalu ada ya. Nah, saya lihat nih orangnya beragam nama-namanya, terus hasilnya juga beda-beda. Berarti kan setiap ketemu orang PI gitu ya, setiap ketemu orang PI gitu ya. Nah, dalam bersaksi itu kita memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu murid Kristus, benar gak sih? Waktu kita ngomong firman Tuhan, kita kamu apa kabar? Ya nih saya lagi letih lusuh, lagi sulit gitu kan. Kamu mau kabar sukacita gak di tengah-tengah kesulitan itu? Ada loh yang peduli sama kamu gitu. Siapa gitu kan? Oh kamu kok bisa tetap happy sih meskipun keadaan seperti ini? Ya karena tadi kan seperti Alan bilang, saya tahu ada Yesus Kristus gitu kan. Siapa dia? Dalam keadaan apapun, kita bisa menghubungkan Kristus dengan dunia melalui kita sebagai murid-murid Kristus yang kita bisa membawa murid-murid kita itu bersaksi. Ya. Yang berikutnya adalah persekutuan. Persekutuan itu sama seperti kayak kita tadi ya, kalau ilustrasi di dalam 4HR kan seperti apa? Satu lidi. Satu kayu lidi. Kalau cuma satu dibakar nyalanya kecil dan bisa cepat padam, tapi kalau banyak bisa besar nyalanya. Sudah banyak kesaksian ya bahwa dalam persekutuan itu yang sakit disembuhkan, yang lesu dikuatkan, yang sedih menjadi sukacita. Bener gak? Saya dulu sering banget nih kalau misalnya dulu waktu zaman jadi siswa nih ya, menjadi siswa PLPR gitu, kayaknya kalau udah lihat mendung-mendung gerimis-gerimis gitu, ntar deh minggu depan aja ke PDPK-nya gitu ya. Tetapi karena kita di dalam Kristus, kita tahu bahwa kita adalah bagian dalam tubuh Kristus. Ayo pokoknya mendung-mendung hujan-hujan datang. Terus capek-capek lelah-lelah yang dari kantor yang pusing, sampai sini ketemu Alan gitu ya. Ketemu Kak Jimmy, ketemu Simon gitu, Kak Pinkan, itu langsung lupa gitu ya. Ya itu ada kuasa Tuhan di dalam suatu persekutuan. Nah, ya. Dan waktu kita mengajar murid-murid kita dalam pemuritan, nah prinsip-prinsip jari-jari itu yang kita ajarkan kepada mereka. Itu adalah hal-hal yang dasar. Dan itu aja sih sebenarnya yang banyak diulang-ulang. Yang terus kita inget-ingetin, yang secara kualitasnya kita pastikan itu terus dia jalankan dalam kehidupan dia, sehingga dia bisa kualitas doanya, kualitas bersaksinya, kualitas membaca firman Tuhan ya, dan kerinduan bersekutunya itu terus menerus bertambah. Bukan karena disuruh-suruh sama kakak-kakak ininya ya, kakak-kakak pembinanya, tetapi karena kerinduan dia akan Yesus, porosnya itu gitu ya. Nah, itu kan jari-jari ya. Kemudian apa sih maksud dari lingkarannya? Kenapa dibikinnya tuh bentuknya lingkaran? Kenapa nggak jari aja terus dibikin kotak gitu? Ya nggak sih? Bikin kotak, kalau nggak bisa jalan ya. Bisa kalau sekarang udah banyak kok ya. Kalau saya datang ke inovasi-inovasi, kotak aja bisa jalan gitu ya, sekarang ya udah canggih. Kalau di situ kan kita lihat ada tulisannya ya. Tulisannya itu apa? The obedient Christian in action. Jadi orang Kristen yang taat dan yang bertindak. Ya. Harus ada yang taat aja gimana? Harus bertindak ya. Jadi lingkaran itu menggambarkan orang Kristen yang taat di dalam melakukan perintah Tuhan dalam perbuatannya dia sehari-hari. Ya, firman Tuhan bilang
barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, kita bisa punya apapun di dunia ini, tetapi apa yang kita miliki itu bukan karena kita berikan kepada Tuhan, itu sebenarnya asalnya dari mana? Tuhan sendiri. Jadi jangan sombong kalau nanti kita punya sesuatu kita berikan kepada Tuhan. Hal yang dari diri kita sendiri yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, dan itu yang kita akan bentuk di dalam pelipat ganda rohani yang Tuhan percayakan kepada kita adalah ketaatan. Taat itu nggak bisa dititip, bener nggak? Taat itu keputusan kita sendiri untuk taat kepada Tuhan, untuk kita mau melakukan ini Tuhan, berbuat ini Tuhan. Saya mau melakukan ini Tuhan, saya mau berdoa, saya mau menginjil, saya mau memuridkan orang-orang di sekitar saya mau memuridkan keluarga saya, teman saya, mau menginjili orang-orang di kantor saya gitu. Itu taat akan firman Tuhannya itu bukan karena disuruh. Kalau kita punya anak, kita dikasih sesuatu yang asalnya uangnya dari kita, seneng nggak? Seneng banget, seneng kan? Ya. Apalagi kalau tanpa kita minta, dia cuma baca, dia lihat, ya sama kayak kita baca firman Tuhan gitu kan. Kemudian dengan sendirinya kita taat, kayak anak kita gitu ya. Kita kasih tahu nih setiap hari, kita omongin tiap hari. Pada suatu waktu nih, tanpa kita bilang, ya misalnya kita tinggalin rumah, kita nggak ngomong apa-apa, kita nggak instruksi apa-apa, tapi sebelumnya kita kasih tahu sebenarnya itu yang bagus tuh rumahnya tuh begini, harus rapi, semuanya harus terus wangi, terus jangan ada kotoran, terus dicuci semua ya, jangan ada tumpuk-tumpukan. Kita pergi, kita balik lagi tanpa diomong, terus semuanya rapi, bersih, bahkan melebihi ekspektasi, kira-kira gimana? Happy banget. Nah, itulah ketaatan. Dan Tuhan pengennya kita menjadi murid-murid Kristus yang seperti itu. Ya, karena ketaatan itu adalah bagian yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Karena apapun sebenarnya ada dalam diri kita itu asal dari Tuhan. Ketaatanlah yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang benar-benar berpusat kepada Kristus. Ya, lingkaran roda adalah penghubungnya Kristus dengan dunia melalui kita. Ya, kita ini adalah orang-orang Kristen yang taat, multiplikator, pelipat ganda rohani yang terlibat di dalam pemuritan, dan kita menghubungkan Kristus dengan orang-orang, dengan dunia ini, yang ada di dunia ini, yang katanya lagi sesat, nggak tahu mau kemana. Supaya dia tidak sesat, dia harus punya Kristus, yang adalah poros yang bisa membawa dia kepada tujuan yang benar tadi kan, dan memberikan dia kemampuan untuk menghadapi peperangan di dunia ini yang bisa menghancurkan dia secara rohani, yang tidak mudah ini. Ya, jadi teman-teman sekarang jadilah orang-orang Kristen yang taat, ya. Dan pemuritan itu memang tidak dibilang sama Roy Robertson tidak mudah, perlu usaha, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukannya. Orang-orang sekitar kita sedang melihat kita nih sebagai murid Kristus, ya, dan mereka melihat kita seperti apa, sama seperti dia melihat Kristus dalam kita. Jadi kalau kita melakukan apa, kita melakukan kayak tadi nih audit, saya izin, saya mau ke persekutuan, saya hari ini lagi dapat berkat jadi pembicara. Oh, Bu Regina ikut persekutuan gitu kan. Ya, tentang apa nanti ngomongnya? Tentang penginjilan pemuritan. Oh, Bu Regina penginjilan pemuritan. Iya,
ini udah malam, nanti kita besok lagi aja ya. Dengan kata lain saya bisa ngomong nih sama dia, saya ini murid Kristus, gitu ya. Kalau kamu orang tuh lihat Kristus melalui kita, oh di tengah-tengah kesibukan gini, Bu Regina tuh masih melayani ya. Oh berarti ada Kristus nih di dalam diri dia. Jadi orang sekitar kita tuh melihat Kristus yang ada dalam diri kita karena kita adalah murid-muridnya, dan kita akan membentuk orang-orang lain di sekitar kita itu sehingga orang di sekitarnya dia bisa melihat Kristus juga dalam kehidupan mereka, ya. Jadi dalam melatih pelipat ganda rohani dalam pemuritan adalah melatih dan membentuk murid akan prinsip-prinsip dasar tersebut, dan tidak sulit nih ya, karena ini semuanya adalah hal-hal dasar. Dan saya yakin ya teman-teman, ada satu gak perlu jauh-jauh, gak perlu kemana-mana, ada sarananya dan masih terbuka pendaftarannya, masih. Nah coba ditayangkan berikutnya slide-nya. Nah ada namanya Pusat Latihan dan Pembinaan Rohani Angkatan 35, pas kebenaran ada wajah saya juga ya di situ ya. Bukan kebetulan sempat pembicaranya sama. Nah, saya mendorong kita semua yang hadir di sini, kita ingat nih murid-murid kita, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk diajak dalam minggu ini, kita turut ambil bagian, kita taat ya, kita jadikan murid-murid kita itu juga menjadi multiplikator ya, dengan terlibat aktif dan juga mau dibentuk dan dibina di Pusat Latihan dan Pembinaan Rohani. Silabusnya atau pedomannya udah teruji, isinya sama prinsip-prinsip dasar, ilustrasi rodanya ada semua di situ. Dan terus terpakai sudah hampir berapa tahun ya, dari tahun 80-an sampai sekarang juga masih bisa dipakai. Karena memang ini adalah prinsip-prinsip dasar yang Tuhan mau itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Ya, dan sudah banyak nih, mungkin Kak Arineke bisa, berapa anak rohaninya Kak Arineke yang udah sampai sekarang? Kira-kira berapa Kak? Udah banyak banget ya. Nah, jadi siapapun teman-teman, kalau ingat saudaranya, kalau di sini semua udah pada ikut, cuma satu ya yang belum ikut ya. Kita masih bisa ajak teman-teman kita, saudara kita, atau murid-murid kita yang belum dilatih dan dibentuk di PLPR. Nah, karena di sini sudah siap ya, pelipat ganda rohaninya, materinya sudah lengkap, dan kita tinggal ikutin aja. Kita jalanin dengan setia, kita taat, karena itu aja maunya Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita terus melakukan multiplikasi rohani, kita terus melakukan amanat agung, tidak ada limit waktunya sampai Tuhan panggil kita. Ya, demikian materi kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana mengajar penggandaan rohani, menjadi pelipat ganda rohani seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami rindu hari ini juga, kami juga mau ya Tuhan terlibat di dalam pelipat gandaan rohani ini, menjadi bagian dalam kehidupan kami, melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan, dan kami mau taat melakukannya dalam tindakan dalam kehidupan kami, mengambil satu langkah kecil untuk kami mau menjadi murid dan mau memuridkan orang lain. Tidak ada kata terlambat ya Tuhan, lewat sarana yang ada kami bisa membawa jiwa-jiwa untuk dibentuk dan dibina oleh Engkau. Pakailah kami ya Tuhan untuk kami bisa membawa banyak lagi orang-orang untuk bisa dibina dan dibentuk menjadi pelipat-pelipat ganda rohani yang handal, sehingga kami bisa meneruskan rantai pemuritan ini sampai Tuhan datang. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Ku sembah